Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita di sini akan mengupas tuntas biotak dengan tema apakah obat bioteknologi terlalu mahal untuk dipasarkan di masyarakat. Saya sendiri Hilal Pro dan bersama rekan saya dari Rizky Maulana, Muhammad Dhani dan Bayu Bagaskara. Nah baik, sebelum ke jelaskan yang lebih dalam, apakah saudara Rizky bisa menjelaskan apa obat bioteknologi? Pasti. Jadi obat bioteknologi merupakan obat yang diproduksi menggunakan mikroorganisme hidup yang direkayasa secara genetis. Nah, yang familiar adalah obat COVID-19 mRNA, insulin antidiabetes, dan obat kanker seperti antibodi monoklonal. Berbeda dengan obat sintetis kimia yang lebih kompleks dan menyerupai senyawa yang ada di dalam tubuh kita. Wah, benar sekali. Karena kompleksitasnya itu dan harganya sangat fantastis. Antigen pada penyakit yang langka juga hasilnya miliaran rupiah per pasien. Jadi itu yang bisa dapat menjadi pertanyaan pada kali ini. Wah, angka yang luar biasa. Jadi kenapa sih harganya bisa semahal itu, Pak Rizky? Ada beberapa alasan. Yang pertama, biaya penelitian dan pengembangan ilmu yang sangat tinggi, terus bisa mencapai triliunan rupiah dan jutaan, serta waktu penelitian mencapai 10-15 tahun. Yang kedua, proses produksinya rumit, harus menjaga sel-sel makhluk hidup itu tetap steril dan konsisten. Butuh fasilitas clean room yang mahal. Ketiga, regulasi dari BPOM dan FDA sangat ketat untuk menjamin keamanan, dan khasiatnya semua biaya ini diakhir pada harga jual yang lebih tinggi. Itu mungkin Pak Hilal. Nah, jadi memang ada alasan ilmiah dan di bisnis dibalik harganya. Tapi bagaimana dampaknya bagi masyarakat, Pak Bayu? Masalah keadilan muncul dengan harga obat yang cukup tinggi. Obat-obatan penyelamat nyawa ini seringkali tidak terjangkau oleh sistem asuransi kesehatan seperti BPJS, dan akhirnya terjadi kesenjangan sosial seperti buat masyarakat yang mampu berjuang mendapatkan terapi dengan terbaik, dan masyarakat yang lain harus berjuang atau bahkan menyerah. Oleh karena itu WHO sendiri menyadari bahwa keterjangkauan obat esensial adalah tantangan global. Lalu, adakah solusi untuk masalah ini? Apakah kita harus mengorbankan inovasi untuk keterjangkauan? Pak Rizky? Harus, Pak Hilal, tidak harus dikorbankan, karena salah satu solusi masa depannya adalah dengan mengembangkan biosimilar seperti obat generik untuk obat kimia. Biosimilar adalah versi yang hampir mirip dengan obat bioteknologi asli. Setelah patennya habis, harganya bisa mencapai 20-30% lebih murah. Berdasarkan tujuan dalam Journal of Pharmaceutical Science, biosimilar berpotensi besar meningkatkan kompetisi dan menurunkan harga. Tantangannya mengembangkan biosimilar yang tidak mudah dan tetap butuh regulasi ketat, dan itulah mungkin. Saya sangat setuju, tetapi selain itu peran pemerintah harus sangat penting, karena kebijakan seperti negosiasi harga yang agresif, transfer teknologi, dan insentif untuk produksi dalam negeri harus didorong, karena kita tidak bisa hanya menjadi konsumen, tapi kita harus mulai membangun kemandirian di bidang ini agar harganya tetap terkontrol. Nah oke, jadi bisa ditarik kesimpulan, obat biotek adalah terobosan medis yang sangat penting. Mahalnya harga memang mencerminkan kompleksitas dan risikonya. Namun, kita punya peluang melalui biosimilar
penguatan regulasi untuk membuatnya lebih terjangkau ke depannya. Nah, mungkin sekian podcast kali ini. Terima kasih atas kehadirannya Pak Rizky, Pak Dani, dan Bapak Yu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.